kalau boleh tahu poin apa yang paling krusial gitu ya, yang menurut Bu Dokter akhirnya merasa dapat gitu ya, bahwa oh iya nih benar nih, Islam nih agama yang benar gitu loh. Nah, kiranya penjelasan apa sih gitu yang paling menohok gitu ya, sampai merasa mantep gitu, ini benar ada. Masya Allah, ada Puan Rere dan Puan Katlia nih yang raise hand, Masya Allah. Baik, Puan Rere, apakah sudah bisa mengaktifkan mikrofonnya? Tafadhol, Puan. Oke, sudah. Masya Allah. Oke. Wah, jadi Bu Dokter Karissa mau tanya. Jadi Bu Dokter kan punya prioritas ya untuk belajar Islam gitu. Jadi ibaratnya harus memprioritaskan waktu nih gitu. Sedangkan kita dalam dunia kerja, kadang kita punya teman-teman yang circle-nya itu nggak semua punya prioritas pengen belajar Islam atau ibaratnya pengen selalu belajar gitu. Ada yang suka santai, nah gitu. Jadi kita kan mudah terbawa gitu ya. Misalnya mudah terlena, oh ya kita juga asik juga santai sama mereka. Itu Bu Dokter punya kontrol nggak ke dirinya biar oh saya harus berarti saya harus milih nih, saya harus dekat sama ini gitu biar saya tetap di ranah saya, tetap di prioritas saya gitu. Atau saya harus batasi nih sama ini karena ketika sama ini saya jadi lalai gitu. Punya ini nggak, punya kontrol nggak Bu Dokter? Terima kasih Afwan Bu Dokter. Ya, Masya Allah. Ya, jadi betul Mbak Rere, itu tantangannya gitu ya. Di satu sisi kita harus menjalin silaturahim ya dengan siapapun gitu. Di satu sisi juga tadi gitu ya, karena kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita kalaupun nggak beli gitu ya, ketularan juga kan wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi ya sedikit banyak kena percikan apinya gitu juga. Nah, itu juga Islam ini mengubah mindset saya itu juga sih Mbak Rere, kalau terus terang. Jadi karena orientasi kita akhirat, orientasi kita Allah gitu ya, jadinya kayaknya validasi dari Allah itu lebih penting daripada manusia gitu. Jadi akhirnya juga tadi hal-hal karena orientasi sudah itu, jadi hal-hal yang mendukung itu kita makin giatkan. Tapi kalau istilah tadi ya kalau kita makin digiatkan kebaikan kan insya Allah kita dijaganya di kebaikan gitu ya. Nah kalau misal kita sibuk dengan kebaikan gitu, kita akan insya Allah dibawa kepada kebaikan. Kalau tadi juga termasuk terhadap teman-teman, terhadap circle-circle tertentu gitu, saya juga itu betul-betul tadi, makanya alhamdulillah saya diminta untuk dalamin dulu Al-Quran gitu ya. Jadi ketika saya juga belajar gitu, misalnya belajar tertentu gitu ya, kok kayaknya di Al-Quran nggak bilang begitu, misalnya gitu ya. Nah udah, akhirnya saya ya bukannya memusuhi atau apa gitu, tapi ya mulai jaga gitu kan, mulai jaga gitu. Itu alhamdulillah gitu, kita kan selalu berdoa ya. Itu kontrol pertama itu doa gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita didekatkan dengan yang hak, dijauhkan dari yang batil gitu. Termasuk juga didekatkan dengan teman-teman yang membawa pada kebaikan, dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk dan sebagainya. Itu banget penting banget gitu ya. Terus ya udah nggak peduli lagi tadi, bisa mau dikatain juga, ih gimana sih nggak asik lagi nih atau apa misalnya gitu kan. Tapi ya itu gitu ya, pilih mana gitu ya, pilih yang perintahnya Allah gitu ya, yang diridhoi Allah atau yang manusia gitu. Kalau saya udah di titik yang udah nggak, ya terserah deh manusia mau awal, soalnya saya udah pernah kehilangan semuanya lah, pernah kehilangan nama baik, harga diri, kehormatan lah mungkin lah gitu ya, kalau misalnya dulu udah ngalamin ujian-ujian. Jadi kayaknya nggak seberapa, kalaupun nggak punya temen ya udah gitu. Kayak yang penting udah ada Allah ridho sama kita, udah lebih dari cukup gitu kan. Mau semua manusia di dunia musuhin kita itu istilahnya gitu ya, tapi ya enggak lah ya, masa ya dimusuhin semua gitu.
Jadi itu sih, itu betul penting banget itu Mbak, kontrol diri kita gitu. Dan tadi kita, kalau kita fokusnya nyari validasi dari Allah, insya Allah kita nggak terpengaruh mau dibully orang, mau dinilai buruk, disalah mengerti oleh orang gitu. Insya Allah sih gitu. Gitu. Siap. Yang Siap. udah menjawab ya Mbak Rere. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Mbak Anissa. Iya, Puan Rere, sama-sama, Masya Allah. Berarti kontrolnya harus luar biasa nih ya dari validasinya Allah. Gitu. Bagaimana mencari validasinya Allah? Berarti dengan membaca Al-Quran ya. Ustazah ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, Puan-Puan Solihah. Baik, Puan-Puan. Ini ada satu lagi nih dari Puan Katlia nih yang raise hand, Masya Allah. Apakah Puan Katlia sudah mengaktifkan mikrofonnya? Sudah, Oke, Mbak Nisa. tafadhol Puan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron Mbak Nisa atas kesempatannya. Bu Dokter, Masya Allah ya, saya benar-benar nggak bisa berkata-kata, malu rasanya, tertampar-tampar banget dari tadi apa yang Bu Dokter sampaikan gitu ya. Masya Allah, bersyukur banget malam ini dapat sesi kesempatan bisa mendengarkan kisahnya Bu Dokter yang mudah-mudahan bisa menjadi ibroh buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semua yang mungkin sudah lama berislam gitu ya, merasa gitu bahwa selama ini tuh kayaknya kok kita terlalu, ya mungkin karena udah terlena ya dari kecil, kayaknya udah tahu, jadi beda kalau dokter kan mau catch up waktunya gitu ya, sementara kita ya merasa ya udahlah gitu, padahal sebenarnya kalau secara kualitasnya sih jauh gitu kan ya, ilmu yang kita pelajari. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan adalah pada saat di awal dulu Bu Dokter mulai merasakan ada kebimbangan gitu ya antara agama yang sebelumnya dengan agama yang Islam saat ini, pada saat dalam keadaan kebimbangan itu, terus kemudian tadi Bu Dokter jelaskan diberikan pencerahan dari Ustazah di Mu'alaf Center. Kalau boleh tahu poin apa yang paling krusial gitu ya, yang menurut Bu Dokter akhirnya merasa dapat gitu ya bahwa oh iya nih benar nih Islam nih agama yang benar gitu loh. Pasti kan ya saya nggak tahu ya kalau misalnya yang non Muslim kan mungkin sebelumnya pasti sudah ada doktrin-doktrin yang ditanamkan dari agama terdahulu. Nah, apakah doktrin itu gampang gitu ya di lunturnya atau memang ada yang kayaknya kok masih ragu-ragu. Nah, kiranya penjelasan apa sih gitu yang paling menohok gitu ya sampai merasa mantep gitu, ini benar adalah Islam adalah agama yang benar. Dan pertanyaan kedua, Afwan, apakah Bu Dokter punya niatan gitu ya untuk bisa berdakwah kepada mungkin teman, saudara ataupun orang-orang di luar sana yang beragama selain Islam gitu ya? Apakah ya dokter kan sebagai punya pengalaman, kiranya apakah dokter juga punya niatan gitu ya untuk mendakwahi mereka gitu. Mungkin itu aja Mbak Nisa, pertanyaan dari saya, Bu Dokter. Masya Allah, luar biasa. Tafadhol dokter untuk menjawab pertanyaan dari Puan Katlia. Iya, jadi waktu 3 jam itu dengan Bunda itu ya, yang pertama pasti ya itu udah hidayah dari Allah ya, kan makanya di Al-Quran bilang kalau misalnya kalau bukan Allah lah yang paling tahu ya siapa yang mau menerima hidayah itu gitu kan. Kayaknya dari dulu saya udah pernah dengar ini gitu ya, tapi kalau memang belum dapat hidayah ya kayak mata hati ya tertutup gitu, kuping tertutup gitu ya, kayak enggak, tetap kita yang benar gitu ya gitu. Tapi memang ketika hidayah itu Allah berikan ya dibuka gitu ya. Sebenarnya kan fakta itu sudah ada di depan mata gitu ya. Waktu itu dijelaskan bahwa Allah itu nggak bisa sama dengan makhluk, itu poinnya. Ketika masih sifat-sifatnya, terus dia harus hadir dengan bantuan sesuatu, dengan bantuan seseorang, itu ya bukan Allah gitu ya. Kalau Allah kan ya dari awal sampai akhir gitu ya, Allah yang menciptakan gitu ya, bukan harus tergantung ada seseorang untuk bisa
hadir dan sebagainya. Nah, di situ kena banget saya di situ gitu ya. Jadi selama masih butuh sesuatu, butuh seseorang gitu ya, itu bukan Allah, itu masih makhluk gitu. Jadi waktu itu diyakinkan Allah yang benar, yang seperti apa, kemudian kitab suci ya gitu ya. Kenapa Al-Quran bisa dianggap kitab suci yang betul gitu ya. Kalau selama ini saya yakin banget orang Islam itu kalau Al-Quran yang benar gitu ya, dan Masya Allah itu dibukakan gitu ya bukti-bukti kalau memang Al-Quran itu yang betul gitu. Jadi ya nggak terbantahkan lagi gitu. Ketika sudah yakin kalau Al-Quran itu betul gitu ya, bagaimana kok kejadian maksudnya waktu itu udah ditulis lebih dari 14 abad lalu, tapi kok secara sains, secara ilmiah bisa dibuktikan gitu ya, yang sesuatu yang nggak mungkin di 14 abad yang lalu gitu ya. Kalau bukan Allah yang ngasih tahu gitu kan, nggak mungkin Rasulullah tahu gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi dengan modal itu sih diyakinkan Allah yang benar seperti apa, kitab yang benar yang seperti apa gitu ya. Rukun iman itu kemarin benar-benar dikopekin gitu ya, diuraiin gitu waktu itu sama Bunda. Jadi itu benar-benar meyakinkan banget gitu ya. Setelah itu tuh kayak ada yang lainnya tuh kayak balik lagi ke Al-Quran, balik lagi ke Allah gitu. Jadinya baliknya situ aja gitu. Jadi mungkin itu ya yang jadi akhirnya saya mantap gitu ya untuk bersyahadat gitu, karena udah tahu Allah yang saya sembah yang benar, yang harusnya seperti apa, kemudian kitab suci seperti apa. Nah, kemudian ya termasuk Al-Quran itu dijaga dari perubahan, menurut saya itu mujizat sih gitu ya untuk selama ini gitu ya. Dan bagaimana orang bisa menghafal, banyak yang hafiz gitu, makin sulit resiko untuk mengubah, untuk merevisi, untuk memanipulasi untuk dan sebagainya gitu ya. Karena kan banyak yang hafal gitu, kalau ada satu yang bisa menyesatkan sedikit aja langsung ketahuan, bukan gitu bunyinya gitu. Masya Allah, bahkan dari sekedar tajwidnya itu cara Allah menjaga Quran dari perubahan, itu miss banget saya gitu ya. Itu nggak ada saya rasa kitab seperti itu gitu ya, yang dibalik susahnya tajwid dan sebagainya, itu saya miss juga. Ya Allah, aku segininya ya menjaga panjang pendeknya itu pun, karena nanti kalau pendek atau panjangnya salah artinya beda dan sebagainya. Itu Masya Allah gitu ya. Itu yang kenapa akhirnya saya yakin gitu ya, inat dina indallahi Islam gitu. Kemudian kalau yang kedua tadi niatan itu yakin masih ada gitu ya, tapi cuma memang kalau sama guru-guru saya diminta untuk lebih fokus menguatkan akidah. Ini dulu masih dalam tahap menguatkan akidah, kemudian juga untuk lebih kayak memperlengkapi diri gitu ya. Ya walaupun doa itu nggak putus ya, minta Allah kasih jalan hidayah, mudahkan jalan hidayah Islam untuk orang-orang yang saya kasih, orang-orang yang saya kenal sebelumnya gitu ya, yang pernah saya bawa untuk yang sesat lah istilahnya gitu. Nah itu minta kesempatan untuk suatu saat bisa mungkin mereka tertarik, mereka bertanya kepada saya gitu kan, itu selalu gitu ya, selalu saya panjatkan gitu, sambil ya tadi saya masih ditugasin untuk memperlengkapi diri dulu. Ini masih banyak yang belum banyak tahu gitu ya, nanti nggak bisa jawab gitu takutnya kalau ada yang nanya gitu atau salah menjawab gitu, seperti itu gitu mungkin dari Mbak Katria tadi terakhir. Masya Allah. Bagaimana Puan Katlia? Masya Allah. Sedang ada memudahkan ya jalannya dalam menuntut ilmu, dalam juga berbagi ilmu kepada kita semua ya, kepada para muslimah ya. Mungkin kalau belum kepada yang di sana, yang di sini dulu, insya Allah juga manfaatnya juga luar biasa ya, insya Allah menambah keimanan kami juga, menambah tauhid kita juga gitu ya. Jadi itulah bedanya gitu ya, kalau sesuatu yang didapatkan dengan maksudnya Bu Dokter mungkin mendapatkannya dengan kesungguhan gitu ya, dengan pemikiran gitu ya, dengan fakta-fakta ya. Sementara banyak misalnya dari kami yang memang mendapatkannya karena tadi ya, pokoknya
apa namanya Keturunan begitu ya, ikut Puan ya? aja gitu loh, seperti apa yang orang tua ajarkan, dan misalnya kita juga kurang menuntut ilmu gitu kan. Jadi Masya Allah ya, benar-benar bersyukur banget ya malam ini bisa dapat kesempatan dengerin sesi inspirasi dari Bu Dokter yang benar-benar menginspirasi. Syukron Mbak Nisa, syukron Sekolah Tinju Perempuan ya, Masya Masya Allah. Allah. Barakallah Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Katlia, Puan, Masya Allah luar biasa ya. Semoga kita semua juga nih dapat kesempatan untuk bisa juga menginspirasi seperti Dokter Kaisa Grania, Masya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ditunggu Puan Katlia, sesi inspirasinya ya Puan Katlia, Masya Allah.